Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan kelimpahannya sehingga di kesempatan sore hari ini kita masih dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan ini dalam acara podcast Kultum yang diselenggarakan oleh Entes Alam Hafiz Baitur Rahman. Semoga para pemirsa podcast Kultum Entes Alam Hafiz tentunya selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam halnya mencari rezeki, dalam halnya menuntut ilmu, dan yang tak kalah penting adalah tetap menjaga kesehatan dimanapun kita semua berada dan tetap istiqomah dalam menjalankan kebaikan dimanapun kita semua berada. Baik, para pemirsa podcast Kultum Entes Alam Hafiz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di sore hari ini kita akan mendengarkan materi yang sangat luar biasa dan tentunya saya sudah ditemani oleh seseorang yang akan menemani kita selama beberapa menit ke depan sampai menjelang berbuka puasa. Yuk langsung saja kita sapa pemateri kita pada sore hari ini. Selamat sore. Sore. Oke, dengan siapa namanya? Mas Andi Bilkhair. Andi Bilkhair, panggilannya Bilkhair ya? Iya. Mas Bilkhair, kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Iya kah, masa? Lancar. Lancar ya? Nggak ada yang bolong ya? Nggak. Alhamdulillah lancar tanpa hambatan ya. Oke, Mas Bilkhair ini dari sekolah mana? MTS MTS Alam, kelas 7. sebagai apa ya kalau di kelas? Ketua kelas kah? Apa? Siswa biasa. Oh, warga biasa ya, siswa biasa ya, Masya Allah luar biasa sekali. Baik, Mas Bilkhair, kan dari MTS Alam ya, kegiatan apa yang sudah pernah Mas ikuti selama di MTS Alam Hafiz? Berkebun. Berkebun, selain itu apa lagi? Live in. Live in ini yang bagaimana kegiatannya? Kita kayak belajar mandiri. Belajar mandiri. Wow, belajar mandiri dalam hal apa itu kalau boleh tahu? Mandiri dalam untuk diri sendiri atau? Ya, agar kita terbiasa gitu. Oh, terbiasa untuk hidup mandiri dan sebagainya gitu ya. Masya Allah luar biasa sekali ya kegiatan yang diikuti oleh Mas Bilkhair ya. Oke, untuk kepada para pemirsa nih, biasanya mereka kan pasti penasaran nih untuk materi apa yang mau dibawakan oleh pematerinya. Kira-kira Mas Bilkhair mau membawakan apa ke para pemirsa ini? Materi untuk sore hari ini itu menghidupkan spirit Ramadan di tengah pandemi. Menghidupkan spirit Ramadan di tengah pandemi. Masya Allah luar biasa sekali. Yuk langsung saja kita simak materinya. Kepada saudara Andi Bilkhair, waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita anjurkan kepada Ilahi Rabbi yang mana dengan rahmat dan barokahnya hingga detik ini kita masih diberikan hikmat sehat di tengah pandemi COVID-19. Tak lupa salawat serta salam kita anjurkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju terang benderang. Para pemirsa podcast Kultum MTS Alam Hafiz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya akan membawakan materi menghidupkan spirit Ramadan di tengah pandemi. Ramadan yang penuh barokah kembali datang. Kedatangannya senantiasa dinanti-nanti oleh orang beriman. Sebagai orang beriman, sepantasnya lah kita menyambut kehadiran bulan Ramadan dengan penuh rasa sukacita, bergembira, dan bersyukur. Sebab Ramadan merupakan bulan rahmat, bulan ampunan, dan bulan pembebasan dari api neraka. Ramadan menjadi saat yang paling tepat untuk memperbaiki diri, berintrospeksi diri, bertobat, dan memperbanyak permohonan maaf, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertutur kata baik, menahan amarah, menebar kasih sayang terhadap sesama, serta saling memaafkan satu sama lain sebagai wujud orang bertakwa. Para pemirsa podcast Kultum MTS Alam Hafiz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan kali ini kita masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk wabah COVID-19. Pola ibadah Ramadan tahun ini berbeda jauh dengan tahun kemarin, yakni adanya pembatasan pola ibadah yang bersifat mengundang kerumunan banyak orang. Misalnya untuk wilayah zona merah dan orange, COVID-19 pelaksanaan sholat wajib fardu dan sholat tarawih dianjurkan untuk melaksanakan di rumah masing-masing. Begitupun untuk kegiatan bukber atau buka bersama dianjurkan agar tidak dilaksanakan secara besar-besaran mengingat pandemi COVID-19 yang masih berlangsung.
Sementara untuk wilayah kategori hijau dan kuning, COVID-19, pemerintah memperbolehkan pelaksanaan sholat wajib dan tarawih serta acara bukber dilakukan secara berjamaah. Namun, harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Misalnya, dalam pelaksanaan sholat berjamaah, masyarakat dihimbau untuk tetap menjaga jarak, memakai masker, serta membawa sejadah dari rumah. Sementara untuk kapasitas ruangan masjid hanya boleh diisi dengan jumlah 50% jamaah. Para pemirsa podcast Kultum Ente Salam Al-Hafiz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim sejati, keadaan seperti saat ini harus dihindari, dihadapi dengan hati yang tenang, sakinah, tetap melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan dengan penuh keikhlasan. Tertanam dalam hati sebuah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan kemudahan bagi orang-orang yang bertakwa dalam menghadapi berbagai musibah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq, surah ke-65 ayat 4, yang artinya, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam berbagai urusannya. Dengan demikian, jika dalam hati kita sudah terpancar rasa ikhlas, tabah, tawakal, serta sabar dalam menghadapi berbagai macam musibah, maka kesulitan apapun persoalan hidup akan dihadapi dengan lapang dada. Dan akhirnya kekuatan iman akan semakin tumbuh dalam diri kita, sehingga kita akan tetap semangat dalam melaksanakan berbagai macam ibadah di bulan suci Ramadan, meskipun masih dalam suasana pandemi COVID-19. Ramadan adalah bulan mulia. Kebajikan yang dilakukan di bulan ini dilipat gandakan pahalanya. Pahalanya akan menjadi sebuah tabungan berharga yang di akhirat nanti dapat kita rasakan. Oleh karena itu, sungguh rugi orang-orang yang tidak memanfaatkannya. Kesempatan baik ini berlalu begitu saja tanpa mengisi bulan suci Ramadan dengan berbagai aktivitas ibadah. Sedikitnya ada 3 ibadah yang harus dilakukan oleh seorang muslim dalam rangka menghidupkan bulan Ramadan, yaitu pertama, berpuasa. Puasa merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap orang beriman berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 183, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana kewajiban atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Para ulama menafsirkan bahwa puasa bermakna menahan diri, yakni menahan diri dari makan dan minum serta dari apa-apa yang dapat membatalkannya dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Untuk menjaga kesempurnaan pahala puasa, puasa itu tidak hanya sebatas menahan lapar dan dahaga sahaja, melainkan juga harus dapat menahan diri dari berbagai perbuatan dan ucapan yang dapat merugikan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkata dusta dan pembuatan dusta, maka Allah tidak membutuhkannya dalam meninggalkan makan dan minum puasa. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, memperbanyak bacaan tilawah Al-Quran. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai kitab suci yang menjadi pedoman dan petunjuk hidup bagi setiap muslim. Sebaik-baiknya aktivitas di bulan suci Ramadan selain berpuasa adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Tidak cukup hanya membacanya dan menghafalnya saja, tetapi juga harus diiringi dengan usaha untuk mentadabburinya, serta menghayati isi maupun makna yang terkandung di dalamnya. Ketiga, menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ramadan merupakan bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang penuh kemuliaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang beriman. Beribadah satu malam pada
saat Lailatul Qadar setara dengan beribadah pada 1000 bulan. Berkenaan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam kemuliaan, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Al-Qadar surah ke-97 ayat 1-3. 3 poin di atas hanyalah sebagian kecil indikator dalam rangka menghidupkan bulan Ramadan. Tentu masih banyak indikator-indikator lain yang bisa kita lakukan berdasarkan keterangan-keterangan yang ada dalam Al-Quran maupun hadis. Termasuk di dalamnya adalah sholat tarawih. Akhirnya, dengan berbekal kekuatan iman dan takwa, semoga kita dapat diberikan kemudahan dalam melaksanakan berbagai macam ibadah lainnya di bulan suci Ramadan ini. Amin, amin ya robbal alamin. Para pemirsa podcast Kultum MT Salam Al-Hafiz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian dari materi yang telah kita simak sesama. Semoga dapat kita fahami dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kepada semua pemirsa podcast Kultum MT Salam Al-Hafiz yang telah mengikuti kajian ini, dan mohon dimaafkan atas segala kehilafan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali pemaparan materi disampaikan oleh saudara Anibil Khair. Bagaimana kita harus bisa menghidupkan spirit ya di tengah spirit di bulan Ramadan pada saat di tengah pandemi ya. Oke. Menghidupkan spirit berarti kan itu menghidupkan semangat ya, atau giroh ya bahasanya gitu ya. Nah, di tahun ini kan sudah mulai longgar nih COVID nih, ya kan. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau di tempatnya Mas Bilkar ini masjid sekarang sudah softnya rapat atau masih longgar atau masih jaga jarak? Rapat. Udah rapat ya. Alhamdulillah. Tapi orang di sana rapatnya itu mereka masih memakai masker atau bagaimana? Masih ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan kita nih, yang jadi pertanyaan umum aja sih sebetulnya. Ini kan menghidupkan spirit. Kalau misalnya sewaktu-waktu ini nantinya naik lagi nih kasusnya nih. Nah, misalnya di bulan-bulan berikutnya atau mungkin nanti di bulan Ramadan ini naik lagi nih. Tapi kita berharap jangan sampai naik gitu ya. Kondisi COVID ini di Bontang ini kan sudah mulai membaik ini. Nah, ini gimana caranya supaya orang-orang itu dia tetap mengikuti kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan dengan semangat walaupun di masa pandemik yang ada saat ini. Ya, walaupun sudah mulai longgar tapi tetap untuk protokol itu jangan sampai ini longgar gitu loh. Jangan sampai lepas lah. Jadi gimana caranya supaya itu orang itu tetap semangat untuk menjalani bulan Ramadan di masa pandemi seperti ini? Mungkin memperbanyak tilawah, memperbanyak tadarus. Memperbanyak tilawah dan tadarus itu, ini berarti diperuntukkan untuk orang-orang yang sekiranya masih belum berani kemana-mana gitu ya. Yang mana dia masih ya, karena kan walaupun pandeminya sudah mulai mereda tapi orang ada aja kan beberapa yang masih nggak berani kemana-mana dan sebagainya seperti itu ya. Oke, baik, luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh Mas Andi Bilkhair. Mudah-mudahan dengan jawaban seperti itu ini bisa menambah kedekatan kita kepada Al-Quran dan menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik para pemirsa podcast Kultum MT Salam Al-Hafiz, dengan demikian podcast kita di sore hari ini, dan terima kasih banyak kepada Mas Anil Bikhair yang sudah hadir di podcast MT Salam Al-Hafiz. Mudah-mudahan di podcast berikutnya bisa hadir lagi ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Dan tentunya kepada para pemirsa, terima kasih banyak yang telah menyaksikan di channel YouTube dan telah mengikuti kita selama beberapa menit sebelumnya. Dan kita akan berjumpa lagi di podcast berikutnya dengan tema dan pemateri yang berbeda. Untuk itu tetap stay tune di channel YouTube MT Salam Al-Hafiz setiap sore sampai menjelang berbuka puasa. Saya selaku pembawa acara, mohon dimaafkan atas segala kekhilafan kami. Akhirul kalam, fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.